Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa kembali mengawali hari kita bersama-sama dengan Tuhan melalui program Awali Bersama Tuhan pagi ini. Saat ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan mengingat kembali kisah hidup kita dan apa yang sudah Tuhan lakukan di setiap momen hidup kita? Hal ini penting untuk kita lakukan secara rutin. Mengapa? Karena kita manusia memiliki kebiasaan lupa. Bukan hanya hal kecil saja yang kita lupakan, seperti menaruh kunci, buku, lupa dengan meeting, atau hal-hal kecil lainnya. Tetapi kita juga sering lupa apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Terkadang justru di saat hidup ini berjalan biasa saja, tanpa masalah. Di saat itulah kita sering melupakan Tuhan dan memilih untuk menjalani hidup kita sendiri. Beberapa orang juga seringkali melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan ketika mereka sedang terdesak dan putus asa. Kegagalan dalam mengingat Tuhan dapat berakibat pada kegagalan kita menyembah Dia. Karena kita hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menyembah Tuhan atau menyembah Allah lain. Yang tidak lain adalah diri kita sendiri. Segala sesuatu yang menjadi prioritas dan tujuan utama dalam hidup kita ini dapat menjadi sesuatu yang kita sembah. Dan sesuatu yang utama itu dapat menjadi ingatan kita pertama kali saat kita membuka mata di pagi ini. Jika Tuhan yang menjadi Tuhan yang kita sembah, maka tujuan kita, bahkan ingatan kita hanya tentang Tuhan. Namun jika diri kita atau hal-hal lain yang menjadi Tuhan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita ingat adalah tentang kita. Masalah kita, harapan kita, kekhawatiran kita, atau kepuasan kita. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara. Tapi jika hal itu justru mendominasi hidup kita, dan kita tidak tahu kepada siapa kita harus menyerahkan semua itu, maka kita sudah gagal. Kita tidak lagi mengingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pilihan, siapakah yang akan kita sembah? Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan lain yang mungkin saja itu adalah diri kita sendiri. Mengingat dan menuliskan bahkan menceritakan kembali perbuatan Tuhan dalam perjalanan hidup kita dapat menolong kita untuk terus terfokus pada Tuhan. Dan seringkali disitulah kita menyadari bahwa setiap keberhasilan yang kita alami itu semua bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar meluangkan waktu kita. Kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar bersyukur dan kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa, karena kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Kami boleh terus merasakan pemeliharaan, perlindungan dan topangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali lupa bahwa segala keberhasilan dan apapun yang kami punya itu hanya karena Tuhan.
Tolong kami untuk terus mengingat dan belajar, terus bergantung pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.